Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ustadz, para ustadzah yang kami muliakan, pengurus pasca haji angkatan tahun 2018 yang kami hormati, dan ketua lembaga haji dan umroh Arisalah Bapak Haji Samatrin, dan ketua pasca haji Pak Ustadz Zul, dan seluruh bapak dan ibu yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Tempatnya di apa sih namanya nih? Di Saung Tunas. Anggap aja ini tenda di Mina. Masih ingat kan tenda Mina kan? Masih ingat Musdalifah? Nah, kalau yang ingin ingat Musdalifah, turun di sana di kayak Pak Haji Alim. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, siang hari ini kita ditakdirkan bisa silaturahmi dalam rangka halal bihalal, menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Sekaligus tadi disampaikan oleh pembawa acara, ini mohon maaf, pembawa acara siapa sih? Saya panggil saya. Bu Mariati. Oh, Bu Mariati, bagus nanti jadi MC. Belajar dari salah. Oh, pantesan. Rapi gini, tertib gitu kan? Iya, bagus. Mas Mariati, udah selesai dari sana udah? Belum. Oh gitu. Kalau kemarin kan ngaji biasa, belajarnya sekarang dakwah. Oh, sekarang masuk dakwah. Ya, bagus. Jadi MC-nya bagus itu. Terusin belajar karena rapi, tertib, susunan kata-katanya dan sistematikanya. Baik ibu-ibu, bapak yang kami hormati, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini, silaturahim ini, Allah jadikan keberkahan untuk kita semuanya. Sholawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, saya akan bicara kecil dulu tentang halal bihalal. Ibu-ibu masih ingat nggak pada waktu di Mekah atau di Madinah, kalau nawar barang, kemudian ada bahasa halal nggak? Halal gitu. Masih gitu? Masih ingat bahasa gitu? Halal gitu. Berarti halal artinya apa? Boleh. Halal artinya boleh. Beda dengan halalnya hukum. Kalau halalnya hukum itu kan lawannya haram. Nah, kalau di Arab yang yaumiyah, yang harian, kalau boleh artinya halal, kalau nggak boleh artinya haram. Ibu pernah nggak nawar tapi nggak boleh? Pernah nggak? Nggak. Berarti kalau nawar boleh terus gitu. Pernah dibilang haram. Ya. Nah, kalau boleh halal. Kalau nggak boleh haram. Ini biasa orang Arab seperti itu. Sekarang lagi nggak ada haji, jadi halal haramnya jarang keinget. Tahun ini ditunda lagi hajinya. Ditunda lagi, subhanallah. Kita nggak ada yang tahu bagaimana kehendak Allah. Tapi kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus terima. Tapi banyak sekali calon jamaah haji yang protes. Makanya kita ini bersyukur ya sudah berangkat haji ini. Banyak sekali jamaah yang protes karena haji ditunda lagi. Biasanya yang banyak protes itu yang tua-tua, yang merasa umurnya udah nggak lama lagi gitu. Sampai ada waktu itu protesnya agak marah. Marahnya gini, gimana kalau ditunda-tunda terus? Kalau meninggal gimana? Saya bilang ya udah kan dikubur aja Pak. Gitu kan. Ini artinya secara psikologis orang saat ini untuk haji sangat sulit, sangat berat. Maka bersyukurlah bagi yang sudah haji.
Bersyukur kita sudah melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita sekarang tinggal mempertahankan, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menjadi haji yang. Saya ulang lagi, di jamaah 2018 yang sudah meninggal dunia berapa? 18. Enggak, di tahun ini, di angkatan tahun 2018 ini. Ini kan 2018 itu kan? Iya. Yang sudah meninggal berapa? Yang sudah? 14. 14. 14. 14. Benar. 14. Iya. Itu rata-rata tua apa muda yang meninggal itu? Tua, yang tua ada muda. Umur. Jadi sudah 14 ya? Benar nih? Oke, kita doakan 14 teman kita yang sudah wafat tetap mereka mendapatkan nilai haji mabrur. Sehingga mereka akan dimasukkan surga dengan haji mabrur itu. Dan ingat Bapak dan Ibu, karena yang sudah meninggal 14, mesti ada yang nomor 15 datang. Kapan pun udah siap. Ini kalau jadi nomor 15 sudah pada siap? Ya, siap nggak siap ya harus. Walaupun nggak siap tetap harus siap. Gak ditanyain. Sehingga yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga dan mempertahankan kemakmuran. Yang paling sederhana menjaga dan mempertahankan kemakmuran, tingkatkan amal soleh dan ketakwaan. Itu aja. Itu yang paling sederhana. Sederhana sekali. Tingkatkan amal soleh dan ketakwaan. Ayo bersama-sama perbaiki diri kita, tingkatkan perbuatan-perbuatan kebaikan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kita ini kan sadar kelemahan diri kita, tahu kan? Paham nggak kekurangan diri masing-masing? Umpamanya yang merasa Qur'annya belum bagus, sadar nggak? Yang merasa jarang tahajud, sadar nggak? Yang merasa cerewet, sadar nggak? Jadi cara memperbaiki, menyadari kekurangan, ya, menyadari kelemahan. Orang kalau menyadari kekurangan, menyadari kelemahan, akan ada usaha memperbaiki. Mudah-mudahan hari besok lebih baik, besoknya lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Satu saat kita meninggal dunia, husnul khotimah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, halal bihalal ini sangat penting. Konteksnya dalam rangka menyempurnakan ibadah Ramadan. Kita berdoa, ibadah Ramadan tahun kemarin mudah-mudahan semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu kan konteksnya kita hablum minallah. Di luar hablum minallah kita ada namanya hablum minan. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'un. Kamu semua manusia pasti banyak salahnya. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang memperbaiki diri. Maka tolong Bapak dan Ibu, kesalahan kita diperbaiki. Ini ibu mohon maaf, kemarin lebaran sudah minta maaf apa suami belum? Sudah. Benar? Waktu lebaran minta maaf benar nggak? Benar nggak? Yakin? Udah bikin salah aja belum? Enaknya kalau sampai istri itu salahnya gampang, maafnya juga gampang. Kadang-kadang maafnya itu nggak pakai ngomong, tahu akur sendiri. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Mari usahakan jangan sampai ada salah kepada orang, tapi kita dendam, tapi kita sakit hati, tapi kita nggak ada islah, nggak ada perbaikan. Dengan siapapun kita merasa punya salah, maka segera kita untuk minta maaf. Dan siapapun yang minta maaf kepada kita, wajib kita maafkan karena Allah perintahkan wal afina anin nas. Orang-orang bertakwa yang mau saling memaafkan sesama manusia. Jangan sampai ada tiada maaf. Oke, sekarang ini sekarang berenung. Ada nggak kesalahan kita kepada orang lain yang belum kita minta maaf? Coba kita merenung. Mungkin dengan tetangga, mungkin dengan besan, mungkin dengan mertua, mungkin dengan mungkin.
Jangan sampai ada kesalahan yang belum kita minta maaf. Kalau di internal rumah tangga gampang kita. Tetapi kadang kita punya salah dengan teman dulu, sekarang jarang ketemu, kemudian kita tidak minta maaf. Karena kesalahan kita kepada orang yang kita tidak minta maaf akan menjadi hambatan setelah kita meninggal dunia. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, wal afina anin nas, kita harus saling maaf. Tolong maafkan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dengan siapapun yang kita belum minta maaf. Mungkin teman sekolah dulu, mungkin teman ngaji, mungkin teman kerja, mungkin teman apa dan sebagainya. Monggo ingat, mumpung masih ada kehidupan, maka kita harus saling maaf. Orang yang saling maaf-maafkan akan muncul perasaan senang, perasaan lega. Karena kalau kita punya salah belum minta maaf, itu ada hambatan, ada sumbatan. Tetapi kalau kita sudah minta maaf, sumbatannya hilang, hambatannya hilang, rasanya lega. Bayangkan mamanya, Bapak, Ibu jalan di satu gang, gangnya kecil. Papasan sama orang yang kita salah belum minta maaf sama dia. Kira-kira enak gak jalan di situ? Sempit bener tuh. Mau balik lagi gimana? Ya balik lagi gimana gitu kan. Tetapi kalau orang itu sudah kita minta maaf gak ada masalah, enak gak lewatnya? Enak. Itu artinya apa? Orang kalau sudah maaf-maafkan lega, artinya lega. Nah ini penting sekali dalam kehidupan, sehingga Bapak dan Ibu saudara berbahagia, mari walafina adina. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, mari kita menjadi orang yang panjang umur, amin. Panjang umur itu begini, bukan berarti orang yang ditakdirkan umur 70 kemudian berdoa menjadi 73. Enggak. Karena apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang kalau sudah datang ajalnya ditulis oleh malaikat, maka sedetik pun tidak maju, sedetik pun tidak akan mundur. Gimana kalau ditulis di situ umurnya 70, tapi orangnya doa dulu, Allah panjangkan umur kami, panjangkan umur kami. Apa jadi nambah 73? No. Enggak. Terus sekarang apa manfaatnya kita disuruh doa panjang umur? Ternyata yang namanya panjang umur adalah orang yang sudah meninggal dunia, tapi kenangan baik masih diingat oleh orang yang masih hidup. Itu namanya panjang umur. Mari berbuat yang terbaik agar orang-orang setelah kita meninggal dunia mereka mengenang kebaikan kita. Itu namanya panjang umur. Subhanallah. Makanya tolong Bapak dan Ibu di lingkungan masing-masing, tolong berbuatlah yang terbaik untuk umat, untuk masyarakat. Karena Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang ada manfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita meninggal dunia malah orang mengatakan kejelekan kita atau orang melupakan kita. Yang paling bagus kita meninggal dunia orang mengenang kebaikannya. Kayak contoh banyak sekarang saya cerita yang nasional. Siapa sih yang nggak kenal tentang jasa Pak Soekarno, presiden kita? Itu namanya panjang umur. Orangnya sudah meninggal lama tapi kenangannya masih diingat terus sampai sekarang. Itu umpamanya. Nah kira-kira walaupun kecil kita membuat seperti itu, ada kenangan yang diingat terus. Umpamanya, yuk kita dirikan majelis taklim. Nah begitu setelah kita meninggal dunia, majelis taklim masih jalan terus. Dan zamannya kan ngomong, dulu yang mendirikan Pak Haji A, gitu kan? Berarti Pak Haji A itu namanya panjang umur. Karena apa? Orangnya udah meninggal tapi masih dikenang kebaikan. Itu contoh. Atau kalau ada rezeki bikin musola, ada rezeki bikin masjid, ada rezeki bikin sesuatu yang ada kebaikannya. Kalau nggak ada kemampuan rezeki, paling nggak makmurkan tuh musola, makmurkan tuh masjid, punya ide-ide, gagasan-gagasan yang akan selalu dikenal walaupun kita nanti sudah wafat. Berarti panjang umur adalah orang ketika meninggal dunia masih dikenang kebaikannya. Kita mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, karena saya harus ke pesantren. Jadwal hari ini saya ngajar di kuliah umum di pesantren. Pesantren kita sekarang punya perguruan tinggi, Universitas Nahdlatul Ulama. Ada 2 fakultas kita buka.
ada Fakultas Ekonomi Syariah, ada Fakultas Pendidikan Agama Islam. Jadwal hari ini ngajar 4 mata kuliah saya, sehingga sampai sore. Tapi tadi yang pagi saya udah minta izin dulu, nanti jam 1 baru akan saya lanjutkan. Ini artinya jasa kita semua. Itu masuk panjang umur. Bapak dan Ibu kan dulu waktu di Mekah pada infak untuk pesantren kan, yang di Arafah itu, subhanallah, itu sekarang pesantren kita sudah subhanallah, gedungnya sudah 9 unit, pesantrennya sudah 500, kemudian sekarang sudah ada perguruan tinggi. Itu pesantren yang kita bangun baru 7 tahun, tapi sudah seperti itu jasa perjuangan dari semua jamaah haji. Jamaah haji Risalah semuanya pernah infak untuk pesantren pada waktu wukuf di Arafah. Dan itu alhamdulillah manfaatnya sangat besar, terus bergulir di wilayah Cariu, itu pesantren termuda, tapi sekarang santrinya terbanyak untuk wilayah kecamatan itu. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita semua. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, terakhir, Rasulullah memberikan satu gambaran kepada kita. Apa kata Rasul? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat cocok tanam yang kamu panennya besok di akhirat. Sekarang nanam sekarang, panennya besok di akhirat. Kalau sekarang nggak nanam, di akhirat tidak panen. Yuk, nanam kebaikan. Agak sulit, tapi ya berjuang. Nanam kebaikan. Dimanapun kita berada, tanamkan kebaikan. Tanamkan amal soleh. Tanamkan perbuatan-perbuatan yang khair. Tanamkan perbuatan yang masyarakat. Mesti besok di akhirat kita akan tahu. Kalau ada rezeki kita infak, itu nanam. Malam-malam bangun tahajud, itu nanam. Silaturahmi, itu nanam. Semua amal ibadah yang baik itu adalah tanaman. Dan semua akan diambil besok di akhirat. Agar besok di akhirat bisa ambil, jangan sampai tanamannya kena virus. Ada berapa virus tanaman amal soleh? Ada 3. Yang pertama, mengungkit perbuatan yang lalu. Kita pernah infak, tapi infaknya diungkit, itu virus. Yang kedua, ria'an nas, pamer. Infak dikit pamer. Se-RT dikasih tahu semua. Itu akan kena virus, hilang itu. Kemudian yang ketiga, ada takaburnya, ada sombongnya. Karena apa? Mohon maaf, keberhasilan yang kita raih bukan karena kemampuan kita, itu karena rahmat Allah. Mohon maaf, Bapak dan Ibu pergi haji bukan karena kemampuan kita, bukan karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa berangkat haji. Subhanallah. Maka jangan sampai sombong, dan hilangkan kebencian di dalam diri. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini berbuat sesuatu nggak suka dengan orang. Contoh, saya ambil contoh gini. Ibu di rumah ada piring pecah. Yang mecahin piring pembantu. Pembantunya kebetulan pembantunya jelek. Udah jelek, rewel. Bukan nyolong barang lah. Komplit. Kira-kira artinya benci nggak? Ya, sama. Kemudian pembantu yang begitu mecahin piring. Kira-kira ibu-ibu marah nggak? Marah. Pasti itu. Ya, saya kira wajar marah. Gitu, ya, kan? pasti. Oke, marahnya kira-kira karena piringnya pecah, apa karena pembantu yang mecahin? Karena pembantu yang mecahin. Nanti bukan karena piring pecah, bukan? Ya. Berarti itu ada kebencian sama pembantu. Iya. Ini artinya apa? Kebencian kepada siapapun, mari kita bersihkan kepada siapapun. Karena apa? Benci itu menyebabkan sikap kita menjadi gak benar. Kalau kita benci kepada orang, menjadikan sikap kita yang gak benar. Gak usah dilihat daripada perbuatan, gaya aja gaya. Ibu ketemu dengan orang yang tidak suka, senyum apa enggak? Enggak. Semangat banget katanya. Jujur ya daripada Padahal nggak apa-ngapain kan, cuma lewat doang, karena dia susah senyum itu kan.
Ibu ketemu dengan orang yang paling disukai, suka benar sama orang itu karena teman akrab ini apa? Dari jauh udah senyum belum? Senyum. Artinya apa? Kebencian menjadikan sikap menjadi tidak baik bagi diri kita. Dan ini terakhir. Dan orang kalau kebencian ada negatif tinggi, imunitas turun. Kalau gini, imunitas turun. Lagi semangat tuh, seneng. Ketemu sama musuh langsung gitu kan. Sakit. Ya. Punya. Turun imunnya. Begitu imunnya turun, maka akan banyak problem. Nah, makanya kita harus basiron, harus seneng. Caranya apa? Hilangkan kebencian dengan siapa. Insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini hidup tambah nyaman, Amin. hidup tambah enak, tambah berkah, rezeki tambah berkah, akhir hayat hajinya tetap mabrur. Ya Rabbal. Pesan terakhir, kalau bisa, seandainya bapak dan ibu meninggal dunia, tolong saya kasih tahu. Mau nginjak-nginjak. Enggak, saya kepengen ikut nyolatin. Bahkan kalau sempat saya ikut ngubur, saya khusus pasca haji. Saya selama bisa untuk pasca haji meninggal, saya harus datang ikut nyolatin. Karena Pak, saya merasakan 40 hari terawih. Makanya silahkan lapor dulu. Bahkan beberapa orang yang saya sempat, saya bisa ikut memakamkan. Jadi kalau saya dengar ada pasca haji meninggal, saya pas ada di Jakarta, saya berjuang semaksimal mungkin saya untuk bisa takziah. Cuma kadang-kadang kendala kalau lagi di pesantren agak sulit ngejar waktunya gitu. Tapi kalau di Jakarta saya dengar, saya langsung dapat. Makanya tolong gitu, kita saling doakan. Karena harapan saya besok di akhirat ada kapling di surga khusus jamaah haji hari Sabtu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan dijabah. Baik, terima kasih. Nanti sambutannya dari Ketua Lembaga dan dari Pasca, termasuk besok ada pengajian Pasca Haji minggu ketiga dan yang lainnya. Saya mohon izin, ketuanya mau disampaikan ini ya? Ya. Mau dipilih hari ini? Oh gitu, kan dipilih lagi aja. Saya mohon izin, mohon maaf, mohon dilanjutkan. Nanti kalau ada petugas kloter yang datang, sampaikan salam saya. Mungkin ada Pak Yusuf Aman atau yang lain-lainnya. Saya melanjutkan bersama. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi mauizah hasanah yang penuh dengan hikmah dan mutiara-mutiara yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Semoga kita mampu memahami dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk meningkat acara ketiga, yaitu sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal yang akan disampaikan Bapak Haji Trubus. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.